Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran online Universitas Pandanaran Semarang. Perkenalkan, nama saya Sri Praptono, pengampu mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Baik, kita akan mulai lagi dengan pembahasan yang baru, di mana beberapa waktu kita sudah membahas banyak hal mengenai konsep-konsep dari kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memulai menganalisis peluang usaha. Sejak awal kita sampaikan bahwa salah satu karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha adalah bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan. Bahkan bisa jadi orang lain melihat bahwa itu sesuatu yang biasa. Tetapi bagi para pelaku usaha bisa mengatakan inilah peluang yang harus ditangkap. Maka bagaimana kita memproses itu? Bagaimana kita bisa membuat, menciptakan dan menilai sesuatu itu menjadi peluang usaha. Setiap orang pasti mempunyai peluang untuk maju dengan menciptakan peluang usaha itu. Maka ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah minat. Mulailah usaha dari suatu usaha yang diminati atau disukai. Mengapa ini penting? Karena apabila seseorang sudah menyukai usahanya, dia akan sungguh-sungguh di situ. Bahkan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, tantangan-tantangan yang dihadapi tidak dirasakan kecuali justru dia semakin suka dan senang dengan usahanya itu. Maka penting bagi para pelaku usaha memastikan bahwa dia sudah memilih jenis usaha yang disukainya. Banyak orang mengatakan bahwa bagaimana kita mengetahui bahwa dia suka dengan suatu usaha itu? Seringkali hobi yang ringan, dan banyak orang mengatakan hobi sekedar hobi, tetapi sesungguhnya hobi itu akan bisa menjadi sebuah usaha yang baik, yang punya prospek pada saat dia kemudian melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan mengukurnya lebih baik lagi. Yang kedua adalah modal. Mulailah usaha dengan modal yang apa dimilikinya, dan jangan ragu-ragu. Hal ini penting karena seringkali orang belum memulai usahanya sudah terbentur pada sebuah anggapan kalau tidak punya modal maka kita tidak bisa memulai usaha itu. Padahal sesungguhnya berapapun modal yang kita miliki, asal kita punya kemauan, mulailah. Justru dengan modal yang kita miliki itu, maka kita menjadi tenang, dan modal tenang ini akan menjadi kunci sukses pada saat kita memulai sebuah usaha. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Mulailah usaha dengan menjalin relasi, hubungan dengan siapapun. Sekarang bisa dipastikan bahwa setiap orang mempunyai alat komunikasi yang lebih canggih dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Kita punya kontak person yang banyak, punya teman yang banyak, punya kolega yang banyak. Tetapi seberapa besar yang kita miliki itu, teman-teman kita itu kemudian kita gunakan untuk sebagai faktor pendorong usaha kita? Seringkali justru tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik-baiknya, sehingga relasi, pertemanan, perkenalan hanya sekedar menumpuk nama-nama, tetapi tidak digunakan, dioptimalkan dengan bagaimana semua itu yang kita miliki itu menjadi faktor pendorong positif terhadap usaha yang kita lakukan. Maka memulai usaha
dengan modal relasi ini menjadi sangat penting. Selain jenis usaha itu diminati, juga harus memperhatikan beberapa hal yang akan memperjelas menciptakan peluang usaha itu. Yang pertama, jenis usaha yang realistis. Jadi kalau kita memulai usaha, memulai bisnis, peluang usaha dan sebagainya, maka mulailah pada sesuatu yang realistis. Karena kita tidak ingin menjadi mimpi, tetapi apa yang kita miliki ini menjadi sebuah kenyataan. Sehingga realistis ini menjadi ukuran yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan usaha kita. Yang kedua adalah jenis usaha yang dikuasai. Mari kita lihat pada diri kita masing-masing. Seringkali kita melihat orang lain menguasai keahlian tertentu, lihat tetangga punya keahlian tertentu, tapi kita tidak pernah melihat sesungguhnya bahwa kita pun juga memiliki keahlian tertentu yang kita kuasai. Lihatlah pada diri kita masing-masing, apa sekarang yang sudah kita kuasai. Mulailah usaha, membuat peluang usaha dari apa yang kita kuasai. Yang ketiga adalah jenis usaha yang modalnya mampu kita sediakan sendiri. Kembali lagi bahwa modal yang kita miliki menjadi penopang usaha kita, sehingga tidak lama-lama tidak nunggu kita untuk pinjam pada orang lain, kredit di bank dan sebagainya. Kalau kita punya modal, mulailah apa yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah jenis usaha yang bahan baku dan tenaga kerjanya mudah untuk didapat. Ini menjadi aspek pertimbangan berikutnya, bahwa kemudahan tenaga kerja, SDM, kemudahan bahan baku mempermudah kita untuk memulai sebuah usaha. Aspek berikutnya adalah jenis usaha yang mampu diukur resikonya, faktor resiko. Para mahasiswa dan pemirsa, kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa salah satu hal yang akan dihadapi oleh siapapun, termasuk para pelaku usaha, pelaku bisnis, adalah resiko. Sehingga sejak awal para pelaku usaha ini, para wirausahawan ini lebih suka untuk mengambil risiko yang menengah. Dan pada saat kita memulai usaha, maka hendaklah kita pun juga mempunyai gambaran bahwa resiko yang akan ada itu adalah resiko yang bisa diukur. Aspek berikutnya adalah jenis usaha yang mendapatkan dukungan serta perlindungan dari faktor-faktor eksternal. Yang dimaksud di sini adalah bisa dari masyarakat, bisa dari keluarga, dan juga bisa dari pemerintah. Mengapa demikian? Karena kalau kita mempunyai usaha, membuka sebuah usaha, dan kemudian bertentangan dengan peraturan yang ada, atau bertentangan dengan lingkungan kita misalnya, mengganggu keharmonisan di masyarakat kita, maka kita belum mulai usaha, kita sudah bertemu dengan sebuah kendala. Sehingga pandai-pandailah kita memilih usaha yang dengan usaha itu tidak justru kita menjadi masalah orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi justru usaha itu mendapatkan dukungan dari faktor-faktor eksternal, baik itu masyarakat ataupun juga itu pemerintah dengan semua regulasinya. Para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, inilah beberapa hal terkait dengan bagaimana kita menganalisis peluang usaha atau membuat peluang usaha dan memulai sebuah usaha, sehingga aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi faktor penentu keberhasilan kita dalam memiliki sebuah usaha. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu lagi
dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.